lagi dalam video pembelajaran tentang sejarah budaya Islam untuk kelas 5, dimana pada kesempatan kali ini Pak Sido akan menjelaskan tentang suasana Madinah pada awal hijrah, dimana Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah. Seperti kita ketahui bahwa kota Madinah merupakan salah satu kota yang dianggap suci oleh umat Islam, karena di sanalah terdapat sebuah masjid, yaitu Masjid Nabawi, yang di dalamnya juga terdapat makam dari Rasulullah SAW, di mana oleh Allah diberikan keutamaan, kemuliaan untuk kota Madinah, dinamakan Madinah Al-Munawwarah, di mana siapa yang beribadah di sana akan dilipat gandakan pahalanya. Anak-anakku sekalian, kota Madinah yang dulu dikenal dengan nama kota Yasrib, yaitu merupakan sebuah kota yang berada di wilayah Timur Tengah, di wilayah Arab, Jazirah Arab. Nah, pada awal hijrah kota Madinah sudah terdapat suku asli di kota Madinah, yaitu suku Aus dan suku Khazraj. Di samping itu juga ada golongan dari Yahudi, orang-orang Yahudi, mereka dari Bani Quraidah, Bani Hainuka, dan juga Bani Nadir. Nah, tetapi mereka walaupun berbeda-beda, mereka tetap saling menjaga toleransi dan saling menghormati satu dengan yang lainnya. Akan tetapi untuk suku Aus dan suku Khazraj ini sering terjadi pertentangan, mereka sering mengalami percecokan, sampai akhirnya pernah pertentangan mereka itu menyebabkan sebuah perang, yaitu perang Bu'ats yang terjadi di Madinah. Sekalian, dalam usaha memajukan kota Madinah, Rasulullah melakukan beberapa langkah, yaitu dengan cara menata persatuan umat Islam yang pada saat itu ada dua kelompok besar, yaitu golongan Ansor dan golongan Muhajirin. Seperti kita ketahui, golongan Ansor adalah orang-orang Madinah yang menerima para rombongan Rasulullah yang hijrah dari kota Mekah, sedangkan kaum Muhajirin adalah kaum yang mengikuti Rasulullah hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Selanjutnya, selain menata persatuan umat Islam, Rasulullah juga memajukan di bidang politik dan juga pemerintahan. Nah, terus selanjutnya juga mengajarkan tentang kebebasan sikap atau toleransi dalam beragama. Seperti kita ketahui bahwa di sana juga ada orang Yahudi. Pada saat itu Rasulullah sudah mengajarkan umatnya untuk toleransi dengan agama yang lain, toleransi dengan suku yang lain, dan saling menghormati golongan yang berbeda dengan kita. Untuk kemajuan Madinah yang selanjutnya adalah dengan membina ekonomi dan perdagangan. Nah, kaum Ansor ini yang dia merasa bahwa kaum Muhajirin adalah saudaranya, mereka memperlakukan kaum Muhajirin ini dengan luar biasa, dengan sangat baik. Kaum Ansor menyediakan pekerjaan pada kaum Muhajirin, menyediakan makanan, menyediakan tempat tinggal, dan juga menyediakan semuanya untuk
kaum Muhajirin, bahkan tanahnya dikasihkan, makanannya diberikan, dan bahkan kaum Ansor ini sampai dia mengalahkan kepentingan pribadinya demi saudaranya kaum Muhajirin. Tetapi dengan kebaikan orang-orang Ansor ini, Rasulullah menganjurkan kepada umatnya untuk jangan membebani saudara kalian, jangan membebani saudara sesama muslim. Nah, oleh karena itu para sahabat Rasul, para pengikut-pengikut Rasulullah mendengar anjuran tersebut, mereka berusaha untuk berjuang, salah satunya dengan contohnya Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan juga Suhaib bin Sinan. Mereka memilih untuk berdagang di pasar. Oh iya, untuk kita ketahui bahwa sebenarnya kaum Muhajirin atau kaum orang-orang Mekah ini mereka sangat ahli di bidang perdagangan dan peternakan. Sedangkan kaum Ansor atau penduduk asli kota Madinah, mereka sangat ahli di bidang bercocok tanam atau di bidang pertanian. Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Sa'ad bin Abu Waqqas, dia memilih untuk bertani, bercocok tanam dengan dibimbing oleh Mu'adz bin Jabal, yang Mu'adz ini merupakan warga asli Madinah yang memang pandai dalam bidang pertanian. Rasulullah SAW membangun masjid pertama sebagai salah satu usaha untuk menyebarkan syiar Islam di kota Madinah, yaitu masjid yang lebih kita kenal sekarang dengan Masjid Nabawi. Yaitu pada saat itu Rasulullah mengikuti untanya berjalan, dan unta itu berhenti, menundukkan badannya dan menurunkan kepalanya. Disitulah tanah yang akhirnya dijadikan dibangun Masjid Nabawi. Dan pada saat itu kebetulan tanah itu adalah tanah dua orang anak yatim yang diasuh oleh Mu'adz bin Affan. Selain digunakan untuk tempat ibadah, masjid pada saat itu dijadikan juga tempat untuk bermusyawarah, dijadikan juga tempat untuk menata strategi, dijadikan tempat untuk mereka menjalin hubungan yang baik antar sesama muslim atau yang lebih dikenal dengan ukhuwah Islamnya. Anak-anakku sekalian, karena di kota Madinah ada 3 kaum utama, yaitu kaum Ansor, kaum Muhajirin, dan juga kaum Yahudi. Oleh karena itu Rasulullah akhirnya mempunyai inisiatif untuk memberikan sebuah perjanjian yang akhirnya itu bisa dihormati oleh 3 belah pihak ini untuk persatuan mereka agar semuanya menjadi berjalan dengan baik. Dan perjanjian ini diberi nama Piagam Madinah. Isi dari Piagam Madinah itu yang pertama diantaranya adalah bahwa kaum muslimin dan kaum Yahudi berdampingan dan menjalankan ajarannya sesuai dengan ajarannya masing-masing. Yang kedua dari isi perjanjian atau Piagam Madinah yaitu bahwa kaum muslimin dan kaum Yahudi saling tolong-menolong untuk melawan siapa saja yang berusaha memerangi mereka. Yang ketiga, kaum muslimin dan kaum Yahudi mereka harus saling tolong-menolong dan saling menghormati, saling menasihati di dalam kebijakan pemerintahan. Untuk yang keempat, bahwa kota Madinah dianggap sebagai kota suci yang semua pihak ini saling menghormati. Yang kelima, jika terjadi perselisihan antara kaum Yahudi dan kaum muslimin yang nantinya ditakutkan
bisa terjadinya perpecahan dan peperangan, itu dimohon untuk dikembalikan permasalahan tersebut kepada Rasulullah, biar Rasulullah yang memutuskan. Dan yang terakhir, siapa saja yang tinggal di kota Madinah, yang berasal dari luar kota Madinah ataupun yang ada di dalam kota Madinah, harus dilindungi oleh semuanya kecuali mereka termasuk orang-orang yang zalim. Demikian anak-anak sekalian tentang sejarah Rasulullah membangun kota Madinah sebagai tempat hijrah beliau dari Mekah, dan akhirnya Madinah menjadi salah satu kunci atau ujung tombak persebaran Islam sampai saat ini, menjadi salah satu kota suci bagi umat Islam. Bahkan Rasulullah pun meninggal dan makamnya terdapat di kota Madinah. Anak-anak sekalian, setelah penjelasan panjang lebar, silahkan nanti dibuka buku kalian, LKS kalian halaman 6. Di situ ada soal sampai halaman 7 ada 10 soal. Tolong itu nanti dikerjakan dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing. Terima kasih. Ada kurangnya lebihnya saya mohon maaf. Ingat, tetap patuhi protokol kesehatan, jaga kesehatan, kita masih dalam masa pandemi. Selalu pakai masker jika keluar rumah, selalu jaga jarak, dan rajin cuci tangan dengan sabun. Saya kira itu aja. Bila